Baik, saya Syanurul Rizwana. Di sini akan menjelaskan materi tentang reaksi substitusi. Reaksi substitusi terjadi jika dua bahan baku saling mempertukarkan gugus membentuk dua produk baru. Misalnya AB ditambah CD akan membentuk AC tambah BD. Mekanisme reaksi ini dimulai dengan penyerangan elektrofilik atau nukleofilik terhadap gugus fungsional kunci. Materi selanjutnya adalah reaksi substitusi nukleofilik. Pada reaksi substitusi nukleofilik, atom atau gugus yang diganti mempunyai elektronegativitas lebih besar dari atom C, dan atom atau gugus pengganti adalah suatu nukleofil, baik nukleofil netral atau nukleofil yang bermuatan negatif. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Alkil halida ditambah nukleofil netral akan membentuk RNU positif ditambah X- atau gugus terlepas. Alkil halida ditambah nukleofil bermuatan negatif akan membentuk RNU ditambah X-. Contohnya CH3CH2Cl ditambah NH3 akan membentuk CH3CH2NH3 positif ditambah Cl-. Selanjutnya CH3CH2CH2Br ditambah Cn- akan membentuk CH3CH2CH2C rangkap 2N ditambah Br-. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi SN1. Pada reaksi SN1, kecepatan reaksi hanya tergantung pada konsentrasi substrat dan lebih menyukai nukleofil netral. Bila karbon yang mengikat gugus pergi bersifat asimetris, maka dihasilkan campuran rasumat. Kecepatan reaksi terbesar terjadi pada alkil halida tersier, kemudian sekunder, dan terakhir adalah alkil halida primer. SN1 merupakan reaksi dengan dua tahap reaksi, yaitu ikatan antara karbon dengan gugus pergi putus secara heterolitik atau karena pengaruh kepolaran pelarut dan menghasilkan karbokation atau ion positif. Karbokation bergabung dengan nukleofil menghasilkan produk. Dijelaskan pada gambar di bawah ini, nukleofil substrat menghasilkan karbokation dan gugus pergi atau leaving group. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contohnya. Pada gambar di bawah ini terjadi reaksi yang berlangsung dengan bantuan air dan aseton. Yang selanjutnya yaitu mekanisme SN1. Mekanisme reaksi SN1 adalah reaksi dengan dua tahap, di mana tahap pertama yang berjalan lambat. Substrat akan terurai membentuk karbokation, di mana terlihat pada gambar substrat terurai membentuk karbokation dan gugus pergi. Dan pada langkah kedua yang berlangsung cepat, karbokation bergabung dengan nukleofili, di mana terlihat pada gambar bahwa karbokation bergabung dengan nukleofilik. Dan contohnya yaitu contoh dari reaksi SN1 terlihat pada reaksi CH3 3 kali CCl ditambah 2H2O menjadi CH3 3 kali COH ditambah H3O positif ditambah Cl negatif, di mana V sama dengan K dikali CH3 3 kali CCl. Mekanisme bertahap. Tahap pertama yaitu berlangsung lambat, pembelahan heterolitik CCl, di mana pembelahan heterolitik sangat reaktif, terlihat pada gambar yang karena disetabilkan oleh solvasi air. Tahap kedua yaitu berlangsung dengan cepat, reaksi karbokation dengan air di sekelilingnya ditambah transfer proton ke molekul air lainnya, seperti terlihat pada gambar juga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa petunjuk agar mengetahui mekanisme dari SN1. Yang pertama itu, laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi nukleofilik. Langkah pertama adalah penentu laju dan nukleofilik tidak terlibat dalam langkah ini. Dengan demikian, kendala dalam laju reaksi adalah laju pembentukan karbokation, bukan laju reaksinya dengan nukleofilik yang berlangsung secara cepat. Nah, untuk petunjuk yang kedua,
Jika karbon pembawa gugus pergi merupakan stereogenik, reaksi berlangsung terutama dengan hilangnya aktivitas optis, artinya dengan resemisasi. Pada karbokation, hanya 3 gugus yang melekat pada karbon yang bermuatan positif. Nah, untuk petunjuk yang ketiga, reaksi paling cepat bila gugus alkil pada substrat keadaan tersier dan paling lambat bila primer. Reaksi SN2. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa pada SN2, yang pertama itu, kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi substrat dan reagen yang lebih menyukai nukleofil bermuatan atau anion. Nah, yang kedua, penggantian nukleofil terjadi dengan konfigurasi sebaliknya atau inversi. Nah, yang ketiga, kecepatan reaksi SN2 terbesar terjadi pada substitusi pada alkil halida primer dengan alkil terkecil, kemudian alkil halida sekunder, dan paling lambat pada alkil halida tersier. Pada reaksi SN2 nukleofil menyerang dari balik gugus pergi atau L. Pada saat keadaan transisi, nukleofil dan gugus pergi terikat secara parsial pada atom karbon di mana terjadi substitusi. Pada saat gugus pergi meninggalkan atom karbon dengan membawa pasangan elektron ikatan, nukleofil memberikan pasangan elektron ikatan dan menghasilkan produk tersubstitusi dengan konfigurasi inversi terhadap substratnya. Seperti pada gambar, nukleofil dengan muatan negatif ditambah dengan Rx yang merupakan substrat menghasilkan NUR ditambah X yang bermuatan negatif yang merupakan leaving group. Nah, kecepatan sama dengan K, konsentrasi dari nukleofil dengan substrat. Baiklah, materi selanjutnya tentang mekanisme SN2. Nah, sedangkan mekanisme reaksi SN2 itu merupakan reaksi dalam satu langkah, yang dimana serangkaian nukleofilik terhadap substrat itu bersamaan dengan proses substitusi. Nah, mekanisme ini berlangsung satu langkah dapat dinyatakan pada persamaan berikut ini. Nah, dapat kita lihat pada persamaan berikut ini, yang dimana nukleofil ditambah dengan substrat, yang dimana NU dan Cl ada merupakan dalam keadaan transisi, yang dimana NU dan C itu merupakan produk dan L itu merupakan gugus perginya. Nah, nukleofilik menyerang dari sisi belakang dari ikatan Cl pada tahap tertentu atau keadaan transisi. Nukleofilik dan gugus pergi keduanya terikat secara parsial, yang dimana pada karbon tempat berlangsungnya reaksi substitusi. Nah, sewaktu gugus pergi meninggalkan karbon dengan sepasang elektron bebasnya, maka nukleofilik memasok pasangan elektron lain pada atom karbon. Nah, berikut ini contoh dari mekanisme reaksi SN2. Nah, dapat kita lihat reaksi berikut ini, yang dimana O itu mula-mula bermuatan negatif menyerang C yang bermuatan parsial positif, dan C itu menyerang parsial Cl yang bermuatan negatif. Maka dia menghasilkan reaksi yang berada keadaan transisi. Nah, dapat kita lihat pada hasil akhirnya, yang dimana O itu bermuatan negatif dan C itu bermuatan positif, dan ditambah dengan Cl yang bermuatan negatif.